Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang karakter konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Nama anggota kelompok kami yaitu ada Ika Ayu Nurjana, Sujana Zafira, Huda Khairul Anam, Niati Hana Pertiwi, Intan Biasari, dan Adela Keri. Baik, materi yang pertama yaitu tentang klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi tiga kelompok, yaitu oleh perusahaan, pengguna, dan juga profesi akuntansi. Perusahaan membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi. Yang kedua, pengguna. Pengguna membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Lalu ada profesi akuntansi yang membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Interaksi-interaksi yang telah dijelaskan tadi dapat disajikan dalam sebuah diagram Venn sebagai berikut, di mana lingkaran U mencerminkan kepentingan dari para pengguna akan informasi yang dianggap bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi mereka. Lingkaran C mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan. Dan lingkaran P mencerminkan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntansi. Lalu kemudian area yang diberi nama I mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterima oleh semua tiga kelompok tersebut. Dengan kata lain, data-data ini diungkapkan oleh perusahaan, para akuntan dapat membuat dan verifikasinya, dan mereka dianggap relevan oleh para pengguna. Area 2 dan 4 mencerminkan area-area yang menjadi konflik kepentingan. Melihat konflik-konflik ini, terdapat tiga kemungkinan pendekatan dalam perumusan tujuan akuntansi. Pendekatan pertama melihat kumpulan informasi yang siap diungkapkan oleh perusahaan dan mencoba untuk menemukan cara terbaik untuk mengukur dan memverifikasinya. Dilihat dari diagram Venn tersebut, area C tidak bergerak, sedangkan area P dan U akan bergerak ke arah area C. Pendekatan kedua melihat informasi yang dapat diukur dan diverifikasi oleh profesi dan mencoba untuk mengakomodasi para pengguna dan perusahaan melalui berbagai pilihan-pilihan akuntansi. Dengan kata lain, area P tidak bergerak, sedangkan area C dan U bergerak ke arah P. Pendekatan ketiga memandang kumpulan informasi yang dianggap relevan oleh para pengguna sebagai suatu hal yang penting, serta mendorong profesi dan perusahaan untuk membuat dan verifikasi informasi tersebut. Dengan kata lain, dalam diagram Venn, area U tidak bergerak, sedangkan area P dan C bergerak ke arah area U. Dapat disimpulkan, pendekatan pertama berorientasi kepada perusahaan, pendekatan kedua berorientasi kepada profesi, dan pendekatan ketiga berorientasi kepada pengguna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan menurut PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan kualitatif. Yang pertama, tujuan umum laporan keuangan yakni 1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Dan yang kelima, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan.
Di dalam menyusun prinsip akuntansi, digunakanlah asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi, yaitu yang pertama, kesatuan usaha khusus. Yang kedua, kontinuitas usaha. Yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Yang keempat, tepat waktu. Dan yang selanjutnya, ada tujuan kualitatif perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan menurut PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan juga tujuan kualitatif. Yang pertama, tujuan umum. Yang satu, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan juga kewajiban. Yang kelima, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan. Di dalam menyusun prinsip akuntansi digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi, yaitu yang pertama, kesatuan usaha khusus atau separate entity. Dan yang kedua, kontinuitas usaha atau going concern. Yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan atau monetary unit. Yang keempat, tepat waktu atau time period. Konsep dasar yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi adalah biaya historis, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan juga prinsip lengkap. Dan yang selanjutnya ada tujuan kualitatif, yakni informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standar, yakni relevan, dapat diuji, dapat dimengerti, netral, tepat waktu, daya banding, dan juga lengkap. Selanjutnya menurut SAK, yakni menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, ada 4, yakni yang pertama, membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan suatu tujuan. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. Yang keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Selanjutnya, yang keempat, menurut Accounting Principle Board, ada 2 tujuan laporan keuangan, yakni yang pertama ada tujuan khusus, di mana untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP. Dan tujuan umumnya, yakni yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud pertama, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya, untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya, dan menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Dan yang kedua, menaksir informasi keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Dan yang keempat, mengungkapkan informasi relevan lainnya. Selanjutnya, menurut Truebold Committee. Komite yang dipimpin Truebold ini beranggotakan 9 orang yang berasal dari akademisi dan praktisi. Mereka ditugaskan untuk merumuskan tujuan laporan keuangan, dan dalam laporannya, komite ini
ingin menentukan yang pertama, siapa yang memerlukan laporan keuangan, yang kedua, informasi apa yang mereka perlukan, yang ketiga, berapa banyak informasi yang diperlukan tersebut, dan yang keempat, kerangka apa yang dibutuhkan untuk menyusun informasi yang diperlukan itu. Dan dalam Trouble Committee Report juga dinyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Tujuan yang sama juga terdapat dalam conceptual framework dari FASB dan PSAK dan juga lainnya. Dari tujuan laporan keuangan tersebut, nampak jelas bahwa akuntansi konvensional sangat dipengaruhi oleh konsep kapitalis. Karena perhatian utamanya adalah hanya sebatas memberikan informasi yang bertumpu pada kepentingan stockholders dan entitinya dan belum sampai pada taraf akuntabilitas. Kalaulah ada, maka hanya sebatas hubungan yang bersifat horizontal. Selanjutnya, menuju ke arah kerangka konseptual. Yang pertama, hakikat kerangka konseptual. FASB menyadari akan pentingnya tujuan laporan keuangan dalam penggunaan standar keuangan dan masalah penetapan standar tidak hanya bergantung pada tujuan, namun pada pembakuan isi dari konsep dan tujuan. Kemudian, Dewan mengakui penurunan kredibilitas pada laporan keuangan dan memberikan kritiknya sebagai berikut. 2 atau lebih metode akuntansi yang diterima untuk fakta-fakta yang sama, digunakan metode akuntansi yang kurang konservatif jika dibandingkan dengan metode yang awal, yang lebih konservatif. Digunakannya pencadangan untuk meratakan fluktuasi pendapatan secara artifisial. Laporan keuangan tidak mampu memberikan peringatan masalah likuiditas yang segera terjadi. Adanya optimisme belum mendapat penyesuaian dalam estimasi jumlah yang akan diterima kembali. Umumnya pendanaan tidak tercatat di neraca. Digunakan penilaian imaterialitas yang tidak benar untuk menjustifikasi tidak diungkapkannya informasi yang kurang menguntungkan atau menyimpang dari standar. Yang terakhir, bentuk lebih relevan dari substansi. Nah, untuk memperbaiki masalah dan situasi seperti ini, maka FASB membentuk sebuah proyek kerangka konseptual dengan menjelaskan kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi atau sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama proses penetapan standar dengan cara mempersempit pertanyaan menjadi apakah standar yang lebih spesifik tersebut sudah sesuai dengan kerangka konseptual. Nah, FASB sendiri sudah menunjukkan 4 keuntungan. Yang pertama, memandu FASB dalam membuat standar akuntansi. Yang kedua, kerangka acuan menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak dimiliki standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas pertimbangan dalam membuat kerangka pelaporan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas dengan menentukan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu ada masalah dalam kerangka konseptual. Masalah yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan yang mana harus digunakan. Nah, di sini itu ada 3 pandangan yang berbeda yang diidentifikasikan dalam penentuan laba atau penghasilan. Yang pertama, pandangan aktiva atau kewajiban. Berpendapat bahwa pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Yang kedua, menurut pandangan pendapatan atau beban, berpendapat bahwa adanya pendapatan dan beban dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan perandingan yang tepat. Yang ketiga, pandangan non-artikulasi yang didasarkan atas kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundansi atau pencatatan yang berlebihan karena seluruh peristiwa yang dilaporkan laba rugi juga dilaporkan di neraca meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya yaitu masalah yang kedua sampai ketujuh mengenai definisi. Definisi yang pertama yaitu aktiva. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, merupakan sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan. Mereka mencerminkan keuntungan-keuntungan di masa depan yang diharapkan menimbulkan arus kas bersih secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut pandangan pendapatan atau beban, tidak hanya didefinisikan sebelumnya oleh pandangan aktiva atau kewajiban, tetapi juga hal yang tidak mencerminkan sumber daya ekonomi namun diperlukan untuk penandingan yang benar dalam penentuan laba. Yang kedua, definisi kewajiban. Kewajiban menurut pandangan aktiva atau kewajiban adalah keharusan
perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi kepada entitas lain di masa depan. Sedangkan pandangan pendapatan atau beban didefinisikan sebelumnya oleh pandangan aktiva atau kewajiban, namun juga kredit-kredit yang ditangguhkan dan cadangan tertentu yang tidak mencerminkan kewajiban untuk mentransfer sumber daya ekonomi, namun dibutuhkan untuk penandingan yang benar dan penentuan laba. Yang ketiga, penghasilan. Penghasilan adalah peningkatan dari aktiva bersih perusahaan di luar beban-beban dan modal, menurut pandangan aktiva atau kewajiban. Nah, sedangkan menurut pandangan pendapatan atau beban, penghasilan diperoleh dari penandingan antara pendapatan dan keuntungan serta mungkin pula dari keuntungan dan kerugian. Setiap kemungkinan dari penghasilan, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan beban menurut pandangan aktiva atau kewajiban, yaitu peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang tidak mempengaruhi modal. Sedangkan menurut pandangan beban, pendapatan atau beban didefinisikan menyangkut keuntungan dan kerugian timbul dari penjualan barang dan jasa serta meliputi keuntungan dari penjualan dan pertukaran aktiva selain dari persediaan, bunga, dan dividen yang diperoleh investasi dan peningkatan lain dari ekuitas pemilik selama satu periode di luar kontribusi dan penyelesaian modal. Yang kedua, keuntungan dan kerugian. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban didefinisikan sebagai aktiva bersih di luar peningkatan dari pendapatan dan modal. Sedangkan menurut pandangan pendapatan atau beban didefinisikan sebagai kelebihan penerimaan di atas harga perolehan dari aktiva yang dijual atau sebagai hadiah dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh tanpa harus menanggung biaya atau pengorbanan. Yang ketiga, hubungan antara penghasilan dan komponen-komponennya ada tiga. Yang A, laba sama dengan pendapatan dikurangi beban ditambah keuntungan dikurangi kerugian. Yang B, laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang C, laba sama dengan pendapatan termasuk keuntungan dikurangi beban yang termasuk kerugian. Dalam setiap komponen dipisahkan dan merupakan hal yang penting dalam definisi laba. Dalam hubungan yang kedua, keuntungan dan kerugian dipisahkan dan bukan merupakan hal yang penting dalam pendefinisian penghasilan. Dalam hubungan yang ketiga, meskipun keuntungan dan kerugian adalah konsep yang terpisah, mereka merupakan bagian dari pendapatan dan beban. Menurut hubungan yang pertama, sepertinya menyajikan hubungan yang paling sedikit memiliki kerugian menurut pandangan aktiva atau kewajiban dan menurut pandangan pendapatan atau beban. Hubungan pertama memungkinkan dilakukannya identifikasi dan pengungkapan dari ketiga jenis keuntungan dan kerugian dari pertukaran, keuntungan dan kerugian dari penahanan, dan keuntungan-kerugian dari transfer, non-timbal balik, hadiah, dan kecelakaan. Yang keempat, akuntansi akrual. Elemen-elemen dari laporan keuangan telah diperhitungkan dan dimasukkan dalam laporan keuangan melalui penggunaan prosedur akrual. Akuntansi akrual berdasarkan atas konsep akrual, tanggungan, alokasi, amortisasi, realisasi, dan pengakuan. FASB memilih definisi untuk konsep tersebut. Ada akrual, penangguhan, alokasi, amortisasi, realisasi, dan pengakuan. Masalah nomor 8 yaitu konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya mana yang harus digunakan. Nah, terdapat dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, konsep modal keuangan, dan yang kedua, konsep modal fisik. Kedua konsep ini menggunakan pengukuran satuan uang yang mengakibatkan munculnya 4 kemungkinan konsep pemeliharaan modal. Yang A, modal keuangan yang diukur dalam satuan uang. Yang B, modal keuangan yang diukur menurut unit daya beli umum yang sama. Yang C, modal fisik yang diukur menurut ahli uang. Yang D, modal fisik yang diukur menurut unit daya beli umum yang sama. Kemudian masalah nomor 9 yaitu metode pengukuran mana yang harus digunakan. Sepanjang kepentingan dari unit pengukuran, pilihannya ada antara jumlah dolar akrual dan dolar yang telah disesuaikan dengan daya beli umum. Sedangkan sepanjang kepentingan dari atribut,
yang hendak diukur ada 5 pilihan yang tersedia. Yang pertama, metode biaya historis, yang kedua biaya saat ini, yang ketiga nilai jual saat ini, yang keempat nilai jual yang diharapkan, dan yang kelima nilai sekarang yang diharapkan. Kemudian perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Pada tingkatan yang pertama, tujuan menunjukkan sasaran yang dan maksud dari akuntansi. Statement of Financial Accounting konsep nomor 1 atau Objective of Financial Reporting by Business Enterprise menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk perusahaan bisnis. Statement of Financial Accounting konsep nomor 4 atau Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi untuk organisasi-organisasi non-bisnis. Di tingkat yang kedua, hal-hal yang fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Statement of Financial Accounting konsep nomor 2 dan definisi dari elemen-elemen dalam laporan keuangan atau Statement of Financial Accounting konsep nomor 3 dan nomor 6 elemen of financial statement yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas ruang lingkupnya untuk ikut mencakup organisasi-organisasi nirlaba. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, pedoman operasional dipergunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan dan pengukuran atau Statement of Financial Accounting Standard nomor 33. Kemudian untuk kriteria pengukuran menurut Financial Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 yang menetapkan pengakuan dan kriteria pengukuran fundamental serta pedoman mengenai bagaimana informasi sebaiknya secara formal dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian pada tingkatan yang keempat, mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Nah, pada pelaporan penghasilan ini menurut SFAC nomor 6. Sekian penjelasannya, terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan sendiri ada dua, yaitu tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan tujuan pelaporan keuangan oleh organisasi-organisasi non-bisnis. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang berguna bagi calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain. Yang kedua, untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas prospektif untuk dividen atau bunga dan penerimaan dari penjualan, penebusan, dan jatuh temponya surat berharga atau pinjaman. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi perusahaan, klaim untuk sumber daya tersebut, serta dampak dari transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya, dan juga mengenai pinjaman dan pembayaran pinjaman tersebut, serta mengenai transaksi modalnya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi yang berguna bagi para manajer dan direktur dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dari pemilik. Kemudian di sini ada tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia sumber daya yang sudah ada maupun yang berpotensi dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi non-bisnis.
Yang kedua, untuk menilai kepengurusan dan kinerja manajemen oleh organisasi non-bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi bagaimana organisasi non-bisnis tersebut memperoleh dan menggunakan kasnya serta mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir yaitu membantu penyedia sumber daya dan pengguna lain untuk memahami informasi keuangan yang mereka terima. Nah, di sini selanjutnya akan dibahas terkait konsep-konsep fundamental. Yang pertama ada karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada relevansi. Relevansi ini diartikan sebagai suatu hubungan. Nah, agar informasi dapat memenuhi standar relevansi, maka informasi harus ditujukan atau diasosiasikan secara bermanfaat dengan tindakan yang telah dirancang untuk memfasilitasinya atau hasil yang ingin diperolehnya. Hal ini mengharuskan agar informasi atau cara mengkomunikasikannya memberikan tekanan untuk mendapatkan tindakan yang diinginkan. Oleh karenanya, relevansi mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau mengkonfirmasikan ekspektasi mereka atas hasil atau konsekuensi dari tindakan atau peristiwa. Kemudian yang kedua di sini ada keandalan. Keandalan diartikan sebagai kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Jadi, keandalan dari informasi akan tergantung pada tingkat ketepatan penyajiannya atau suatu peristiwa. Keandalan akan berbeda di antara para pengguna, tergantung pada sejauh mana pengetahuan mereka terhadap penggunaan aturan dalam penyedia informasi. Kemudian yang ketiga ada kualitas sekunder. Kualitas sekunder atau secondary qualities, komparabilitas dan konsistensi adalah kualitas kedua yang diusulkan oleh Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 FASB. Komparabilitas dijabarkan sebagai penggunaan metode yang sama dalam suatu waktu oleh perusahaan tertentu. Akan tetapi, prinsip konsistensi tidak berarti bahwa metode akuntansi tertentu tidak dapat diubah setelah digunakan. Kondisi lingkungan mungkin mendikte perlunya dilakukan perubahan yang diinginkan pada kebijakan atau teknik akuntansi jika dijustifikasi dengan tepat. Kemudian ada pertimbangan biaya manfaat. Pertimbangan biaya manfaat diakui sebagai salah satu batasan umum. Informasi akuntansi manfaat akan dicari jika keuntungan yang didapat dari informasi tersebut melebihi biayanya. Jadi, sebelum menyiapkan dan menyebarkan informasi keuangan, biaya dan manfaat dari penyedia informasi tersebut harus diperbandingkan. FASB menekankan pentingnya perkembangan biaya manfaat ini. Kemudian yang terakhir ada materialitas. Materialitas dipandang sebagai ambang batas untuk pengakuan. Materialitas adalah suatu kondisi yang dianggap penting secara relatif. Pada dasarnya, perlu dilakukan pertimbangan mengenai apakah informasi tersebut kemungkinan memiliki dampak yang signifikan atau material terhadap keputusan. Pertanyaan yang kritis di sini adalah siapa yang sebenarnya menentukan aturan materialitas dan bagaimana. Nah, kemudian di sini ada elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. Yang pertama ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset, kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat dari transaksi atau periode di masa lalu. Yang kedua ada kewajiban, yang kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari utang saat ini suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu
kepentingan residual dari aktiva atau aset suatu entitas yang tersisa setelah mengurangi dengan kewajibannya. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas ini adalah saham dari kepemilikan. Yang keempat ada investasi oleh pemilik, yaitu peningkatan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan dari pengalihan sesuatu yang bernilai kepada perusahaan dari entitas lain untuk mendapatkan atau meningkatkan kepemilikan dari perusahaan. Kebanyakan aktiva umumnya diterima sebagai investasi oleh pemilik, namun aktiva dapat juga terdiri atas jasa atau pemenuhan atau konversi kewajiban perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik, yaitu penurunan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan oleh pengalihan aktiva, pemberian jasa, atau timbulnya kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Kemudian yang keenam adalah laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan selama periode tertentu yang diakibatkan dari transaksi dan peristiwa serta kejadian-kejadian lain dari sumber non-pemilik. Laba komprehensif mencakup semua perubahan yang terjadi pada ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan yang ditimbulkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Kemudian ada pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban sebuah entitas selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan. Kemudian yang ke-8 ada beban. Beban yaitu arus kas atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan. Kemudian yang ke-9 ada keuntungan. Keuntungan yaitu peningkatan ekuitas yang berasal dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama periode tertentu kecuali yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Dan yang terakhir di sini ada kerugian, yaitu penurunan entitas dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama periode tertentu kecuali yang timbul dari beban atau distribusi kepada pemilik. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu terkait pengakuan dan pengukuran. Di sini ada beberapa kriteria pengakuan. Yang pertama ada definisi. Hal tersebut memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Yang kedua ada dapat diukur, yaitu hal ini memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Kemudian yang ketiga ada relevansi, yaitu informasi yang berkenaan mampu membuat perbedaan pada para penggunanya. Dan yang terakhir ada keandalan, yaitu informasi tersebut representasional tepat, dapat diverifikasi dan netral. Kemudian dalam kaitannya dengan pengukuran sendiri, laporan melihat 5 atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam memorandum diskusi. Yaitu yang pertama ada biaya historis, yang kedua biaya penggantian saat ini, yang ketiga biaya pasar saat ini, yang keempat ada nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan yang kelima ada nilai arus kas masa depan saat ini. Selanjutnya, pada bagian keempat, saya akan menjelaskan mengenai laporan-laporan lain. Nah, laporan lain di sini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu laporan perusahaan dan laporan STEM. Nah, laporan perusahaan dimaksudkan sebagai suatu langkah maju ke arah peninjauan besar-besaran oleh para pengguna tujuan dan metode pelaporan keuangan modern di Inggris. Laporan tersebut menyajikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sebuah
badan beranggotakan 11 orang yang bekerja dalam kerangka acuan. Nah, seberapa jauh laporan tersebut memenuhi sasaran yang dinyatakan akan dibuktikan oleh temuan-temuan utama dan rekomendasinya. Filosofi dasar dari titik awal The Corporate Report adalah bahwa laporan keuangan hendaknya sesuai dengan ekspektasi penggunanya oleh para pengguna potensial. Dengan kata lain, laporan keuangan hendaknya mencoba untuk memenuhi kebutuhan informasi dan para penggunanya. Laporan perusahaan menyajikan suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah badan beranggotakan 11 orang yang bekerja dalam suatu kerangka acuan. Nah, keterbatasan pelaporan pada slide ini menimbulkan adanya pelaporan tambahan berikut ini. Yang pertama, ada laporan nilai tambah. Nah, yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi di antara para karyawannya, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Kemudian yang kedua ada laporan ketenaga kerjaan. Nah, laporan ketenaga kerjaan ini menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantung hidupnya pada perusahaan, kontribusi pekerjaan dari para karyawan, dan manfaat-manfaat yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah laporan pertukaran uang dengan pemerintah. Ini menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Kemudian, yang keempat adalah laporan transaksi dalam mata uang asing, yaitu menunjukkan transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara-negara lain. Lalu yang kelima adalah laporan prospek-prospek di masa depan. Itu menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja dan investasi. Kemudian yang terakhir adalah laporan tujuan perusahaan yang menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran strategis jangka menengah. Nah, selanjutnya adalah laporan STEM. Nah, pendekatan yang dihasilkan oleh laporan STEM ini bersifat evolusioner. Nah, hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan pelaporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen bagi kerangka konseptual Kanada. Nah, masing-masing komponen itu saling berkaitan satu sama lain. Laporan STEM itu dimulai dengan sebuah pemeriksaan atas beberapa masalah yang harus dihadapi oleh para penyusun standar. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah bagaimana kenyataan ekonomi dapat diukur dengan suatu cara yang jelas. Kemudian, apakah hakikat dari akuntansi? Yang ketiga ada apakah terdapat konsep yang permanen dan universal yang menjadi dasar dari pelaporan dan akuntansi keuangan. Yang keempat itu adalah siapakah penggunanya. Yang kelima itu kriteria apa yang dibutuhkan oleh penyusun standar, pembuat dan pengguna laporan untuk menilai kualitas dari standar akuntansi. Kemudian yang keenam, bagaimana biaya dan manfaat dapat diestimasi. Lalu yang ketujuh, dapatkah standar mengatasi konflik kepentingan di antara pembuat dan pengguna, di antara pengguna-pengguna yang lain yang berbeda dengan memiliki netralisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Yang pertama, itu ada penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya. Nah, dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Yang kedua ada memberikan informasi dalam bentuk tertentu, sehingga meminimalkan ketidakpastian akan validitas dari informasi dan untuk memungkinkan para pengguna membuat penilaiannya sendiri atas risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu yang ketiga ada prediksi dalam melakukan perbaikan di masa mendatang.
Lalu yang keempat, tujuan yang keempat yaitu berhubungan dengan kompleksitas dan pengguna awam. Tujuan dari pelaporan keuangan dianggap untuk diarahkan langsung kepada kebutuhan dari para penggunanya yang mampu untuk mengartikan satu kumpulan keuangan yang lengkap atau alternatifnya. Nah, kepada para ahli yang akan dimintai bantuannya oleh para pengguna yang awam untuk menjelaskan dan memberikan masukan. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Yang ketiga, karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan.